Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam GKM Menyapa. Tema renungan saat ini mengampuni mereka yang menyakiti kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari yang namanya luka batin. Entah dari sahabat yang mengkhianati kita, keluarga yang melukai, atau rekan kerja yang meremehkan kita. Kita semua pernah merasakan sakit hati karena orang lain. Reaksi alami manusia ketika disakiti adalah membalas, menjauh, atau memendam amarah. Namun saudara, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam standar yang berbeda, standar kasih dan pengampunan. Mengampuni bukan berarti kita menyetujui kesalahan orang lain atau bahwa luka itu tidak penting. Namun pengampunan adalah kunci untuk membebaskan diri kita sendiri dari kepahitan dan belenggu dosa. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan agar kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni oleh-Nya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat ini muncul ketika Petrus ingin tahu batasan pengampunan. Dalam budaya Yahudi, mengampuni sampai 3 kali sudah dianggap cukup. Petrus mencoba menjadi murid yang baik dengan menawarkan 7 kali. Tapi jawaban Yesus bukan 7 tetapi 70 kali 7 kali. Ini bukan angka matematis, melainkan simbol pengampunan tanpa batas. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan soal mengampuni? Yang pertama, sadari besarnya pengampunan Allah bagi kita. Ketika kita mengingat bahwa Allah telah mengampuni semua dosa kita, baik yang kecil maupun besar, kita akan lebih mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Yang kedua, mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Mungkin kita tidak bisa melupakan luka yang pernah dibuat orang lain. Namun pengampunan bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan hak untuk membalas. Kita mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Yang ketiga, pengampunan adalah proses bukan sekali jadi. Ada kalanya luka sangat dalam dan butuh waktu untuk benar-benar mengampuni. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan instan, tapi ketaatan untuk terus berjalan ke arah pengampunan. Yang keempat, berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Doa adalah langkah awal untuk melunakkan hati. Saat kita mulai mendoakan mereka yang menyakiti kita, hati kita pun mulai mengalami pemulihan. Mengampuni memang tidak mudah, tapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita tidak hanya membebaskan orang lain, kita juga membebaskan diri kita sendiri. Hari ini mungkin ada seseorang yang masih kita simpan dalam hati sebagai luka, kemarahan atau dendam. Bawalah itu kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Tuhan, ajarku mengampuni seperti Engkau telah mengampuni aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.